Dasar istri boros. Teriak mertuaku saat melihat mobil baruku. Dia yakin itu uang anaknya, padahal gaji suamiku cuma cukup buat bensin. Hari ini, akan kubungkam kesombongannya dengan bukti mutasi rekening yang membuatnya gemetar malu. Aroma kulit jok baru masih menguar kuat di dalam kabin SUV putih itu. Bagi Alina, wangi ini bukan sekadar bau mobil baru, ini adalah aroma kemenangan. 3 bulan kurang tidur, revisi tanpa henti dari klien yang rewel, dan presentasi yang membuat asam lambungnya naik, akhirnya terbayar lunas. Mobil ini adalah hadiah ulang tahun darinya, untuk dirinya sendiri. Kamu yakin mau parkir di depan pagar persis? Nanti ibu susah keluar kalau mau ke warung, tanya Dimas, suaminya, yang duduk di kursi penumpang. Ada nada ragu dalam suaranya. Alina tersenyum tipis, memutar setir dengan percaya diri. Enggak apa-apa, Mas. Kita kan cuma sebentar. Lagi pula, aku mau tunjukin ke ibu kalau menantunya ini enggak cuma bisa numpang hidup. Dimas hanya menghela napas, tak berani membantah. Ia tahu betapa kerasnya Alina bekerja, tapi ia juga tahu betapa kerasnya hati ibunya, Bu Ratna. Begitu mesin mobil dimatikan, tirai jendela rumah bercat krem itu tersibak. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Bu Ratna muncul dengan daster batik favoritnya, matanya menyipit menghalau silau matahari sore, atau mungkin, silau melihat kilap mobil baru yang terparkir gagah di depan rumahnya. Alina turun lebih dulu, merapikan blazernya. Ia ingin terlihat prima. Assalamualaikum, Bu, sapanya riang. Bu Ratna tidak menjawab salam itu. Matanya terpaku pada mobil putih di hadapannya. Ia berjalan memutari kendaraan itu, menyentuh kap mesinnya seolah sedang memeriksa debu, lalu pandangannya beralih tajam ke arah Dimas yang baru saja keluar dari sisi kiri. Wah, hebat ya anak ibu sekarang, suara Bu Ratna lantang, sengaja dikeraskan agar tetangga sebelah yang sedang menyapu halaman bisa mendengar. Mobil baru lagi. Gagah betul. Pasti mahal ini. Dimas tersenyum canggung, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Iya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah memang, Bu Ratna melanjutkan, kali ini menatap Alina dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kekaguman pada benda mati dan ketidaksukaan pada pemiliknya. Ibumu ini loh, Le, motor metik tahun jebot saja sudah bunyi krek-krek kalau dipakai ke pasar. Anak laki-lakinya malah beli mobil mewah buat istri. Senyum Alina memudar. Ia sudah menduga akan ada komentar, tapi tidak menyangka akan secepat ini. Bu, potong Alina sopan tapi tegas. Ini bukan dari Mas Dimas. Ini Alina beli sendiri. Bonus proyek bulan lalu cair, jadi Alina pakai buat DP dan cicilan pertama. Bu Ratna tertawa. Tawa yang kering dan pendek. Halah, Lin. Nggak usah menutupi suami biar kelihatan mandiri. Uang istri kan uang suami juga. Mana mungkin gajimu cukup buat beli beginian? Dimas ini kan manajer, wajar kalau uangnya banyak. Dada Alina terasa sesak. Padahal, posisi Dimas adalah staf administrasi senior, sementara Alina adalah creative director di sebuah agensi multinasional. Gaji Alina hampir 3 kali lipat gaji suaminya. Namun, fakta itu seolah tabu untuk diucapkan di rumah ini. Mas Dimas nggak keluar uang sepeser pun buat mobil ini, Bu. Mas Dimas uangnya ditabung buat renovasi dapur ibu bulan depan, kan? Alina mencoba mengingatkan kebaikan Dimas yang lain. Bu Ratna mengibaskan tangan, seolah mengusir lalat. Ah, alasan saja. Paling itu uang Dimas yang kamu pegang, terus kamu akui sebagai uangmu. Pintar ya kamu mengatur. Sampai ibumu yang melahirkan Dimas cuma dapat ampas. Tanpa menunggu jawaban, Bu Ratna berbalik masuk ke dalam rumah. Ayo masuk. Tante Nani dan Bude Surti sudah di dalam. Jangan pamer di luar terus. Alina menatap punggung mertuanya dengan rahang mengeras. Dimas mendekat, menyentuh bahu istrinya pelan. Sabar ya, Yang. Ibu kan memang begitu, orang tua. Nggak usah dimasukkan hati. Masalahnya, Mas nggak pernah bantu jelasin, bisik Alina tajam, menepis pelan tangan suaminya, lalu melangkah masuk. Di ruang tengah, suasana riuh rendah. Ada piring-piring berisi gorengan dan gelas teh manis. Kedatangan Alina dan Dimas disambut hangat oleh kerabat lain, sampai Bu Ratna kembali membuka mulutnya. Nah, ini dia nyonya besar kita, sindir Bu Ratna sambil menuangkan teh. Baru datang naik kereta kencana. Jelaslah, kulitnya makin mulus, nggak pernah kena panas. Beda sama kita-kita yang harus irit uang belanja. Bude Surti, kakak Bu Ratna,
menyeletuk polos. Loh, Ratna, kan Alina kerja juga. Wajar kalau punya uang sendiri. Kerja apa sih, Mbak Q? Potong Bu Ratna cepat. Kerjanya cuma duduk di depan laptop di rumah. Kadang jam 10 siang masih pakai baju tidur. Itu MAH bukan kerja, itu leha-leha berbayar. Pasti Dimas yang capek banting tulang di kantor, istrinya yang nikmatin hasilnya. Wajah Alina memanas. Ia ingin berteriak bahwa, duduk di depan laptop, itu berisi tanggung jawab mengelola tim isi 20 orang dan budget miliaran rupiah. Ia ingin berteriak bahwa saat jam 10 ia masih berbaju tidur, itu karena ia baru selesai meeting dengan klien di Eropa jam 3 pagi. Namun, belum sempat Alina membela diri, ponsel di tasnya bergetar panjang. Panggilan masuk dari bos besar. Ada krisis di kantor. Alina mengangkat ponselnya. Maaf, Bude. Alina harus angkat telepon sebentar. Urusan pekerjaan mendesak. Alina melipir ke teras. Melalui kaca jendela, ia bisa melihat Bu Ratna menggeleng-gelengkan kepala sambil berbisik kepada Bude Surti. Meski terhalang kaca, Alina bisa membaca gerak bibir mertuanya dengan jelas. Tuh, kan. Sok sibuk. Paling cuma pura-pura biar nggak disuruh bantu di dapur. Alina mencengkeram ponselnya erat-erat. Air mata kemarahan mendesak di sudut matanya, tapi ia menahannya. Ia menatap mobil putihnya yang terparkir di halaman. Kilau mobil itu masih ada, tapi rasanya hari ini kilaunya sedikit redup tertutup bayang-bayang ego mertuanya. Halo, Pak, sapa Alina pada penelepon. Suaranya berubah profesional dalam sekejap. Ya, saya kirim datanya sekarang. Di dalam hatinya, Alina berjanji. Suatu hari nanti, ia akan membungkam mulut itu. Bukan dengan teriakan, tapi dengan fakta yang tak terbantahkan. Namun untuk hari ini, ia harus kembali menelan pil pahit bernama kesabaran. Cahaya biru dari 2 layar monitor menjadi satu-satunya penerangan di ruang kerja Alina di lantai 18 gedung perkantoran Jakarta Selatan itu. Jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 21 WIB, tetapi suasana di ruangan itu masih terasa seperti tengah hari. Tegang dan penuh adrenalin. Revisi layout halaman 3, warnanya kurang pop-up. Klien minta kesan mewah tapi merakyat. Dan tolong, timeline video campaign dipercepat 2 hari, perintah Alina tegas sambil menekan pelipisnya yang berdenyut. Di hadapannya, 3 orang staf grafis mengangguk cepat, mencatat setiap kata yang keluar dari mulut kreatif direktur mereka. Alina bukan bos yang galak, tapi ia perfeksionis. Ia dibayar mahal bukan untuk menoleransi kesalahan. Malam itu, Alina baru sampai di rumah pukul 11:30 malam. Dimas sudah terlelap. Alina hanya sempat membersihkan wajah, menelan vitamin, lalu jatuh tertidur dengan tubuh remuk redam. Besok ia mengambil jatah work from home, WFH, bukan untuk beristirahat, melainkan karena ada meeting maraton dengan klien luar negeri yang perbedaan waktunya mengharuskan ia siaga sejak pagi buta. 2 hari kemudian, suasana rumah Alina tampak tenang dari luar. Namun di dalam, tepatnya di meja makan yang disulap menjadi meja kerja, Alina sedang berperang. Rambutnya dicepol asal, wajahnya tanpa make up, dan ia mengenakan kemeja rapi di bagian atas namun masih memakai celana tidur batik di bawah meja, kostum standar pekerja WFH. Telinganya disumpal headset besar dengan fitur noise cancelling. Oke, deal. Kita kunci budgetnya di angka 300 juta untuk placement iklan bulan ini, ucap Alina ke arah layar laptop, suaranya fokus dan serius. Tepat saat ia menutup laptop setelah meeting panjang itu, pintu depan rumah terbuka tanpa ketukan. Assalamualaikum. Suara itu membuat bahu Alina menegang. Itu suara Bu Ratna. Alina lupa bahwa ia pernah memberikan kunci cadangan pada mertuanya itu untuk keadaan darurat. Rupanya, definisi darurat bagi Bu Ratna sangatlah longgar. Alina buru-buru melepas headsetnya dan berdiri. Waalaikumsalam, Bu. Tumben kesini. Bu Ratna masuk sambil menenteng tas belanjaan pasar. Matanya langsung memindai ruangan. Piring bekas sarapan Alina yang belum sempat dicuci masih ada di wastafel. Lantai ruang tamu ada sedikit debu. Dan Alina tampak berantakan di matanya. Ibu tadi habis dari Tanah Abang, sekalian mampir. Mumpung lewat, kata Bu Ratna sambil meletakkan tasnya di sofa, lalu menatap Alina dari ujung kaki ke ujung kepala. Kamu ini jam 11 siang kok masih begini? Belum mandi ya? Sudah mandi, Bu. Cuma memang lagi kerja dari rumah hari ini, jawab Alina sabar. Bu Ratna mendengus pelan, berjalan menuju dapur lalu membuka tudung saji. Kosong.
Kerja di rumah kok dapurnya kosong? Suamimu dikasih makan apa, Lin? Angin. Tadi pagi Dimas sarapan roti bakar, Bu. Siang nanti Alina pesan makanan online. Jawab Alina sambil kembali duduk di depan laptop karena notifikasi email masuk bertubi-tubi. Bu Ratna mendekat, berdiri tepat di belakang kursi Alina. Ia melihat layar laptop yang penuh dengan tabel angka dan grafik berwarna-warni. Bagi Bu Ratna, itu terlihat seperti mainan. Enak ya jadi kamu, gumam Bu Ratna sinis. Duduk-duduk, main komputer, pakai AC, minum kopi mahal. Sementara Dimas di kantor pasti lagi keringatan ngurusin kerjaan berat. Jari Alina berhenti mengetik. Ia menarik napas panjang. Bu, ini Alina sedang kerja. Tabel ini isinya laporan keuangan proyek. Kalau salah satu angka saja, perusahaan bisa rugi besar. Ini bukan main-main. Halah, kerja kok sambil duduk sila. Mana ada, bantah Bu Ratna tak mau kalah. Kamu itu beruntung Dimas nggak banyak nuntut. Coba kalau suamimu orang lain, istri malas masak dan cuma mainan laptop begini pasti sudah dipulangkan ke orang tua. Alina memilih diam. Meladeni Bu Ratna saat jam kerja hanya akan menguras energi yang ia butuhkan untuk berpikir. Melihat Alina tidak merespons, Bu Ratna menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Nada bicaranya tiba-tiba berubah, sedikit lebih lunak namun tetap menuntut. Lin, ibu mau ngomong serius. Bulan depan kan ada acara reuni keluarga besar Bapak di Bandung. Ibu ditunjuk jadi panitia seragam. Oh, ya? Bagus dong, Bu, sahut Alina singkat, matanya masih fokus ke layar. Nah, ibu butuh tambahan dana. Kainnya agak mahal, biar kita nggak malu sama saudara yang dari Jakarta. Ibu butuh 5 juta buat talangan dulu, sekalian ibu mau beli tas baru biar pas sama kainnya. Tangan Alina berhenti bergerak sepenuhnya. Ia menoleh ke mertuanya. 5 juta, Bu. Iya. Kecillah itu buat kalian. Bu Ratna mengibaskan tangan. Kamu minta sama Dimas ya? Bilang aja ibu yang minta. Gaji dia kan besar. Masa buat ibunya sendiri pelit? Lagian kamu kan cuma di rumah. Nggak butuh uang bensin atau uang makan. Jadi jatahmu kasih ke ibu saja. Alina menatap mertuanya tak percaya. Logika macam apa ini? Bu. Alina memutar kursinya menghadap Bu Ratna sepenuhnya. Gaji Mas Dimas itu pas-pasan. Uang 5 juta itu hampir setara gaji pokok Mas Dimas sebulan. Kalau diambil buat seragam, kami makan apa? Bayar listrik pakai apa? Wajah Bu Ratna memerah. Jangan bohong kamu. Kemarin beli mobil baru bisa. Masa 5 juta nggak ada? Pasti uang Dimas kamu yang pegang semua kan? Kamu jatah dia sedikit biar sisanya bisa kamu pakai foya-foya beli kopi ini. Tunjuk Bu Ratna pada gelas kopi di meja. Mobil itu uang Alina, Bu. Kopi ini Alina beli pakai uang Alina sendiri. Mas Dimas nggak pernah kasih uang lebih dari 2 juta buat belanja dapur sebulan. Sisanya Alina yang tutup. Suara Alina mulai meninggi. Pertahanan sabarnya retak. Bu Ratna berdiri, menggebrak meja pelan. Astaga, ternyata benar kata orang. Istri yang bekerja itu biasanya jadi ngelunjak. Kamu merendahkan suami sendiri? Kamu bilang anakku nggak mampu. Bukan merendahkan, Bu. Itu fakta, tegas Alina. Alina nggak akan minta Mas Dimas kasih uang 5 juta itu karena Alina tahu dia nggak punya. Dan Alina juga nggak akan kasih uang Alina, karena itu uang keringat Alina sendiri yang ibu hina sebagai hasil leha-leha. Bu Ratna ternganga. Ia tidak menyangka menantunya yang biasanya diam kini berani menjawab setajam itu. Dasar pelit. Perhitungan sama orang tua, seru Bu Ratna sambil menyambar tasnya. Ingat ya, Lin. Harta itu titipan. Kalau kamu kikir sama mertua, nanti rezekimu seret. Awas kalau nanti kamu ngadu-ngadu ke Dimas. Bu Ratna melangkah keluar dengan hentakan kaki keras, membanting pintu depan hingga dinding bergetar. Alina terduduk lemas di kursinya. Ruangan kembali hening, hanya terdengar suara dengungan AC. Ia menatap layar laptopnya yang kini tampak buram karena genangan air mata yang tertahan. Tangannya gemetar karena emosi. Rezeki seret? Gumam Alina getir pada ruangan kosong itu. Justru rezeki ini mengalir karena aku yang banting tulang, Bu. Bukan karena doa ibu yang isinya cuma permintaan uang. Alina menghapus kasar air matanya, meneguk kopinya yang sudah dingin, dan kembali meletakkan jemarinya di atas keyboard. Ia harus kembali bekerja. Tagihan tidak akan terbayar dengan menangisi drama mertua.
Suasana di ruang tamu Bu RT sore itu lebih panas dari biasanya, dan bukan karena pendingin ruangan yang mati. Puluhan ibu-ibu komplek berkumpul dengan balutan pakaian terbaik mereka, menciptakan kakofoni suara gelas berdenting dan tawa yang terdengar sedikit dipaksakan. Ini adalah hari arisan bulanan, atau bagi Alina, ini adalah sidang umum yang harus ia hadiri demi menjaga nama baik keluarga suaminya. Alina duduk di sudut ruangan, berusaha menyatu dengan wallpaper dinding. Ia mengenakan blus sederhana berwarna krem dan celana bahan, namun tas kulit hitam yang ia pangku tidak bisa berbohong. Tas itu adalah keluaran brand desainer ternama, hasil buruannya saat dinas ke Singapura bulan lalu. Tas yang ia beli sebagai self-reward setelah berhasil menutup kontrak senilai 2 miliar rupiah untuk kantornya. Wah, Jeng Ratna, itu menantunya datang juga? Suara cempreng Bu Yanti, tetangga sebelah yang terkenal sebagai kantor berita, komplek, memecah lamunan Alina. Bu Ratna, yang duduk di tengah lingkaran bak ratu lebah, menoleh. Senyumnya merekah lebar, namun matanya memancarkan kilatan peringatan ke arah Alina. Iya dong, Jeng. Alina kan menantu yang penurut. Sibuk apapun, kalau ibu mertua yang minta, pasti datang, ujar Bu Ratna dengan nada manis yang dibuat-buat. Bu Ratna melambai, menyuruh Alina pindah duduk ke sebelahnya. Dengan berat hati, Alina bangkit. Saat ia berjalan, mata jeli ibu-ibu arisan langsung tertuju pada satu titik, tas hitam di tangannya. Eyalah, itu tasnya bagus banget, Mbak Alina, seru Bu RT. Itu asli loh, saya pernah lihat di majalah. Harganya puluhan juta kan. Langkah Alina terhenti sejenak. Ia tersenyum sopan. Ah, biasa saja kok, Bu RT. Kebetulan lagi ada rezeki. Biasa apanya? Potong Bu Ratna cepat. Tangannya langsung menyambar lengan Alina dan menariknya duduk. Itu Dimas yang belikan minggu lalu. Katanya hadiah anniversary, padahal ulang tahun pernikahannya masih bulan depan. Dasar anak itu, kalau sama istri borosnya minta ampun. Alina ternganga. Ia menatap mertuanya tak percaya. Dimas? Beli tas ini? Tahu mereknya saja mungkin tidak. Waduh, Jeng Ratna, Dimas itu kerjanya apa tuh? Tanya Bu Yanti penasaran, matanya membulat penuh selidik. Perasaan dulu katanya staf admin biasa, kok sekarang bisa belikan mobil baru, terus tas mahal begini? Jangan-jangan miara tuyul ya? Gelak tawa meledak di ruangan itu, tapi ada nada sirik yang kental di dalamnya. Bu Ratna tertawa paling keras, menepuk pahanya. Ah, Jeng Yanti bisa saja. Dimas itu sekarang jabatannya sudah tinggi. Manajer senior. Bonusnya cair tiap 3 bulan. Makanya, saya sering bilang sama Alina, Lin, kamu itu beruntung, tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah, semua dipenuhi suami. Iya kan, Lin? Bu Ratna menyenggol lengan Alina keras-keras, matanya melotot memberi kode, iya kan saja. Darah Alina mendidih. Ia ingat kejadian 2 hari lalu saat Bu Ratna menghinanya sebagai pengangguran di rumahnya sendiri. Sekarang, di depan orang banyak, Bu Ratna justru menggunakan kesuksesan finansial Alina sebagai topeng untuk menutupi kondisi ekonomi anaknya, sekaligus merendahkan peran Alina seolah ia hanya parasit beruntung. Wah, enak banget ya jadi Mbak Alina, celetuk ibu muda di seberang mereka. Suami kaya, royal pula. Bagi tipsnya dong, Bu Ratna, gimana didik anak biar sukses kayak Dimas? Suami saya boro-boro beli tas, uang belanja aja sering kurang. Bu Ratna semakin membusungkan dada. Kuncinya itu doa ibu, Jeng. Doa ibu itu tembus langit. Makanya Dimas rezekinya lancar karena dia sangat memuliakan ibunya. Nggak kayak anak muda zaman sekarang yang lupa orang tua. Tapi Jeng, selabu RT yang tampak kritis. Setahu saya, perusahaan tempat Dimas kerja itu lagi cut off karyawan loh. Beritanya ada di koran kemarin. Kok malah Dimas naik gaji besar-besaran? Wajah Bu Ratna pucat seketika. Senyumnya goyah. Ia tidak tahu menahu soal berita itu. Itu, ya mungkin beda departemen. Bu RT, jawab Bu Ratna gugup. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Masa sih? Soalnya tetangga saya kerja di sana juga. Katanya bonus tahunan saja dipotong. Desak Bu Yanti semakin memojokkan. Mbak Alina, benar suaminya naik jabatan jadi manajer senior? Gajinya berapa digit sekarang? Semua mata kini tertuju pada Alina. Bu Ratna tampak panik. Ia mencengkeram tangan Alina di bawah meja, kukunya menancap di kulit menantunya itu, memohon pertolongan dalam diam. Alina menarik napas panjang. Ini kesempatan emas untuk mempermalukan Bu Ratna. Ia bisa saja berkata jujur,
Dimas gajinya UMR, Bu. Tas ini saya beli sendiri karena gaji saya 30 juta sebulan. Tapi Alina melihat wajah mertuanya yang ketakutan. Sebenci-bencinya ia pada sikap Bu Ratna, mempermalukan orang tua di depan umum bukanlah gayanya. Itu hanya akan membuatnya terlihat buruk. Alina memilih jalan yang lebih elegan dan lebih menohok bagi ego mertuanya. Alina tersenyum tenang, lalu menatap Bu RT dan Bu Yanti bergantian. Mas Dimas memang suami yang luar biasa, Bu, mulai Alina lembut. Cengkeraman tangan Bu Ratna sedikit melonggar. Ia menghela napas lega mengira Alina akan mendukung kebohongannya. Tapi hebatnya Mas Dimas bukan karena membelikan saya barang mewah, lanjut Alina, suaranya jernih dan tegas. Mas Dimas hebat karena dia laki-laki yang percaya diri. Dia mengizinkan istrinya berkarir tinggi, membiarkan saya bekerja keras sampai malam, dan tidak pernah merasa tersaingi meski penghasilan istrinya cukup untuk membeli mobil dan tas ini sendiri. Hening. Ruangan itu mendadak senyap. Senyum di wajah Bu Ratna lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi bingung bercampur kaget. Maksudnya ini uang Mbak Alina sendiri? Tanya Bu Yanti pelan. Betul, Bu, jawab Alina mantap, menepuk pelan tas di pangkuannya. Ini hasil bonus proyek saya bulan lalu. Mas Dimas mendukung karir saya sepenuhnya. Makanya saya bisa mandiri dan tidak membebani suami untuk gaya hidup saya. Bagi saya, itu kemewahan terbesar yang diberikan Mas Dimas, izin dan dukungan. Ibu-ibu arisan itu saling berpandangan, lalu mengangguk-angguk kagum. Wah, keren itu, Mbak Alina. Wanita mandiri, puji Bu RT tulus. Jarang lo ada suami yang legowo istrinya lebih sukses. Salut buat Dimas. Fokus pembicaraan bergeser memuji kemandirian Alina dan kerendahan hati Dimas. Tidak ada yang memuji kesuksesan finansial palsu Dimas yang dikoar-koarkan Bu Ratna tadi. Bu Ratna duduk terpaku. Ia tidak bisa marah karena Alina baru saja memuji Dimas di depan umum sebagai suami yang baik. Tapi di saat yang sama, Alina baru saja meruntuhkan dongeng yang dibangun Bu Ratna bahwa semua kemewahan ini berasal dari dompet putranya. Alina menoleh pada mertuanya dan berbisik pelan. Hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Alina sudah selamatkan muka Mas Dimas di depan teman-teman ibu. Tapi tolong, jangan pernah akui keringat Alina sebagai milik orang lain lagi. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya meneguk tehnya yang sudah dingin dengan tangan gemetar, menelan rasa malu yang tersangkut di tenggorokan. Babak ini dimenangkan oleh Alina. Telak. Bau antiseptik yang menyengat langsung menusuk hidung begitu Alina dan Dimas melangkah masuk ke unit gawat darurat. Suasana kacau. Suara roda berangkar beradu dengan lantai keramik, tangisan anak kecil, dan panggilan perawat lewat pengeras suara membuat kepala Alina yang baru saja selesai rapat daring kembali berdenyut. Di sudut ruang tunggu, Bu Ratna sedang menangis histeris sambil memeluk tas tangannya. Di sebelahnya, Pak RT, yang berbaik hati mengantar, terlihat canggung. Ibu, panggil Dimas, setengah berlari menghampiri ibunya. Bu Ratna mendongak, wajahnya basah oleh air mata dan bedak yang luntur. Dimas! Adikmu, Dim. Sinta. Ratapnya. Motornya diserempet truk. Kakinya patah, harus operasi pasang pen sekarang juga. Alina mengelus punggung mertuanya, mencoba memberi kekuatan meski hatinya sendiri was-was. Sinta, adik iparnya, memang sering ceroboh kalau naik motor. Seorang perawat pria menghampiri mereka membawa berkas. Keluarga pasien atas nama Sinta Amalia. Saya kakaknya, Sus. Jawab Dimas cepat. Dokter bedah ortopedi sudah siap, tapi Bapak harus ke bagian administrasi dulu untuk tanda tangan persetujuan tindakan dan menyelesaikan uang muka, DP, operasi serta rawat inap. Estimasi biaya awal sekitar 25 juta rupiah. DP-nya minimal 15 juta. Angka itu membuat Bu Ratna terlonjak kaget, tapi ia segera menatap Dimas dengan penuh harap. Cepat urus, Dim. Kasihan adikmu kesakitan di dalam, perintah Bu Ratna. Suaranya serak namun mendesak. Pakai kartu ATM MU yang platinum itu. Jangan sampai adikmu nunggu lama. Dimas terpaku. Wajahnya memucat, lebih pucat dari tembok rumah sakit. Tangannya merogoh saku celana, mengeluarkan dompet, lalu memasukkannya lagi. Ia beralih mengambil ponsel, membuka aplikasi mobile banking dengan jari gemetar. Alina melihat gelagat itu. Ia tahu persis kondisi keuangan suaminya. Gaji Dimas bulan ini sudah terpotong cicilan motor lamanya dan biaya servis AC rumah Bu Ratna minggu lalu. Mas, tegur Alina pelan. Gimana, Dim? Kok malah bengong? Bentak Bu Ratna tidak sabar. Gesek saja kartunya.
Kamu kan baru beli mobil buat istrimu, masa buat nyawa adik sendiri mikir-mikir? Dimas menelan ludah, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia menatap ibunya dengan pandangan nanar. Bu, saldo Dimas nggak cukup, bisik Dimas, suaranya hampir tak terdengar. Apa? Bu Ratna melotot. Jangan bercanda kamu. Gajimu kan besar. Kemarin Alina pamer tas mahal, beli mobil baru, masa 15 juta saja nggak ada. Saldo Dimas cuma ada 3 juta, Bu. Belum gajian. Plak. Bu Ratna memukul lengan Dimas keras-keras. Bukan pukulan sayang, tapi pukulan kecewa bercampur marah. Kemana uangmu? Kamu ini manajer atau bukan? Pasti uangmu habis dimakan istrimu ini kan? Telunjuk Bu Ratna kini beralih menuding tepat ke wajah Alina. Gara-gara kamu, teriak Bu Ratna, tidak peduli mereka sedang di tempat umum. Gara-gara kamu minta gaya hidup mewah, minta mobil, minta tas branded, anakku jadi nggak punya tabungan. Sekarang lihat, adik iparmu sekarat butuh biaya, uangnya nggak ada karena habis buat foya-foya kamu. Bu, pelankan suaranya. Malu dilihat orang, setelah Dimas mencoba menenangkan, tapi Bu Ratna menepisnya. Biarin orang dengar. Biar semua tahu kalau menantuku ini parasit. Tega-teganya kamu, Lin. Kamu senang-senang di atas penderitaan keluarga suami. Kalau ada apa-apa sama Sinta, ibu nggak akan maafkan kamu. Alina diam. Ia tidak membentak balik. Ia hanya menatap Dimas, menunggu suaminya membela. Namun, Dimas hanya menunduk, terlalu malu dan takut untuk bersuara. Keheningan Dimas adalah jawaban paling menyakitkan bagi Alina. Cukup sudah. Tanpa sepatah kata pun, Alina membuka tasnya. Tas yang kemarin jadi bahan gunjingan di arisan. Ia mengeluarkan dompet panjangnya, mengambil sebuah kartu debit berwarna hitam pekat, lalu berjalan melewati Bu Ratna dan Dimas menuju loket administrasi. Mbak, panggil Alina pada petugas administrasi dengan suara tenang dan tegas. Tolong proses administrasinya sekarang. Masukkan Sinta ke kamar VIP biar istirahatnya tenang. Baik, Bu. Total DP dan upgrade kamar jadi 20 juta. Pembayaran via apa? Debit, jawab Alina singkat sambil menyerahkan kartunya. Bu Ratna dan Dimas ternganga melihat pemandangan itu. Mereka melihat Alina menekan 6 digit PIN dengan cepat. Mesin EDC berbunyi bip, struk keluar. Transaksi berhasil. Alina mengambil kembali kartunya dan struk pembayaran, lalu berjalan kembali ke arah suami dan mertuanya. Wajahnya datar, tanpa emosi. Operasi Sinta akan segera dilakukan. Dia juga dapat kamar VIP. Kata Alina datar sambil menyodorkan bukti pembayaran ke dada bidang Dimas. Bu Ratna mengerjap, bingung. Itu kamu pakai uang simpanan Dimas yang kamu pegang, kan? Tanyanya, masih berusaha menyangkal realita. Baguslah kalau kamu masih punya hati buat balikin uang suami. Alina tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat dingin. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, lalu membuka fitur mutasi rekening bulan berjalan. Bu Ratna, Mas Dimas, ucap Alina sambil menyodorkan layar ponselnya ke depan wajah mereka berdua. Lihat ini. Ini riwayat transfer masuk dari kantor saya. Gaji dan bonus saya bulan ini masuk tanggal 25 kemarin. Nominalnya? Silakan baca sendiri. Mata Bu Ratna membelalak melihat deretan angka 0 yang tertera di layar. Jumlah yang jauh lebih besar dari gaji tahunan Dimas. Dan lihat ini, Alina menggeser layar ke bawah. Transfer keluar. Cicilan mobil, rekening saya. Listrik rumah ibu bulan lalu, rekening saya. Biaya servis AC ibu, rekening saya. Dan barusan, 20 juta untuk Sinta, rekening saya. Alina menatap mata mertuanya lekat-lekat. Tidak ada 1 rupiah pun uang Mas Dimas di mutasi ini. Mas Dimas bahkan belum transfer uang belanja bulan ini ke saya. Bu Ratna mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seolah baru melihat hantu. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Fakta itu menamparnya lebih keras daripada bentakan apapun. Jadi, Bu, lanjut Alina, suaranya bergetar menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Berhenti bilang saya menghabiskan uang anak ibu. Karena kenyataannya, sayalah yang selama ini diam-diam menutupi kekurangan anak ibu agar dia tetap terlihat hebat di mata ibu. Alina memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. Saya tunggu di mobil. Silakan temani Sinta. Saya sudah lunasi semuanya, jadi ibu tidak perlu cari kambing hitam lagi. Alina berbalik dan melangkah pergi,
meninggalkan bunyi hak sepatunya yang menggema di lorong rumah sakit, serta meninggalkan mertua dan suaminya yang membeku dalam rasa malu yang tak terperi. Denting cangkir teh yang beradu dengan tatakan keramik terdengar nyaring di ruang tamu yang hening itu. Uap panas mengepul dari cangkir teh melati, satu-satunya hal yang bergerak di antara tiga manusia yang duduk kaku di sofa. Sudah 1 jam sejak mereka pulang dari rumah sakit. Operasi Sinta berjalan lancar, dan sekarang adik ipar Alina itu sedang dalam masa pemulihan. Namun, operasi, pembedahan fakta yang terjadi di lobi rumah sakit tadi meninggalkan luka terbuka yang jauh lebih perih di ruang tamu ini. Bu Ratna duduk di sofa tunggal, matanya menatap nanar ke arah karpet. Tidak ada lagi sorot mata meremehkan atau dagu yang diangkat tinggi seperti biasanya. Bahunya merosot, seolah beban gengsi yang selama ini ia panggul runtuh menimpa dirinya sendiri. Diminum tehnya, Bu. Suara Alina memecah kebisuan. Tenang, datar, namun syarat akan otoritas yang baru. Bu Ratna tidak menyentuh cangkirnya. Ia mendongak pelan, menatap Alina. Ada campuran rasa malu, kaget, dan sisa-sisa ego yang menolak untuk mati. Jadi, suara Bu Ratna parau. Selama ini kamu tertawa di belakang ibu? Menertawakan ibu yang pamer sana-sini soal gaji Dimas, padahal kamu tahu itu semua omong kosong. Alina menghela napas panjang, duduk tegak di samping suaminya. Alina tidak pernah tertawa, Bu. Alina justru sedih. Sedih karena ibu harus mengarang cerita bohong hanya untuk merasa bangga pada anak sendiri. Dan sedih karena kerja keras Alina tidak pernah dianggap ada. Tapi kenapa kamu diam saja? Nada suara Bu Ratna meninggi lagi, sebuah mekanisme pertahanan diri. Kalau kamu bilang dari awal gajimu besar, ibu nggak akan malu begini di depan petugas rumah sakit. Kamu sengaja kan, mau mempermalukan ibu dan suamimu. Kalau Alina bilang dari awal, apa ibu akan percaya? Potong Alina cepat. Waktu Alina beli mobil, ibu bilang itu uang Dimas. Waktu Alina kerja lembur, ibu bilang Alina leha-leha. Apapun yang Alina katakan, di mata ibu, Alina cuma menantu yang numpang hidup. Bu Ratna terdiam, skakmat. Ia mencari celah lain untuk menyerang. Egonya terlalu besar untuk meminta maaf. Ya, oke. Kamu punya uang. Kamu pintar cari duit, cibir Bu Ratna sambil memalingkan wajah. Tapi ingat kodratmu, Lin. Istri itu makmum. Kalau gajimu lebih besar dari suami, terus kamu merasa bisa mengatur segalanya? Bisa melangkahi kepala keluarga? Pantas saja kamu sombong, merasa nggak butuh laki-laki. Alina merasakan tangan Dimas di sebelahnya mengepal. Namun sebelum Alina sempat membalas tuduhan tidak berdasar itu, Dimas tiba-tiba berdiri. Cukup, Bu. 2 kata itu keluar dari mulut Dimas. Bukan dengan teriakan, tapi dengan getaran emosi yang tertahan. Bu Ratna menoleh kaget. Kok kamu bentak ibu? Istrimu yang salah, dia yang bikin kamu kelihatan gak becus jadi suami. Aku memang gak becus, Bu, seru Dimas, suaranya pecah. Air mata menggenang di sudut mata lelaki itu. Aku gak becus karena membiarkan istriku dihina ibuku sendiri bertahun-tahun. Aku nggak becus karena membiarkan Alina menanggung beban hidup kita sambil diam-diam menutupi aibku. Dimas berjalan mendekati ibunya, lalu berlutut di hadapan kaki Bu Ratna. Bu, dengar Dimas. Mobil itu, tas itu, renovasi dapur ibu, biaya rumah sakit Sinta itu semua uang Alina. Tapi Alina nggak pernah sekalipun merendahkan Dimas di rumah ini. Dia nggak pernah pamer. Dia justru selalu bilang ke orang-orang kalau Dimas suami yang bertanggung jawab. Dimas menunjuk dadanya sendiri. Dimas yang minta Alina diam. Dimas yang minta Alina nggak usah pamer gajinya biar ibu nggak kaget. Biar ibu tetap bangga sama Dimas. Tapi ternyata, kebisuan kami malah jadi senjata ibu buat nyakitin Alina. Bu Ratna terpaku melihat putranya menangis. Selama ini Dimas selalu menjadi anak penurut yang iya-iya saja. Melihat rapuhnya harga diri putranya saat ini menampar kesadaran Bu Ratna lebih keras dari bukti transfer manapun. Alina nggak melangkahi Dimas, Bu, lanjut Dimas lirih. Dia justru menopang Dimas saat kaki Dimas nggak kuat berdiri. Kalau bukan karena Alina, mungkin Dimas sudah terlilit hutang pinjol demi menuruti gengsi ibu. Suasana hening kembali menyelimuti ruangan. Hanya terdengar isak tangis tertahan dari Dimas. Alina bangkit, menghampiri suaminya, lalu memegang bahunya lembut. Alina menatap mertuanya lurus-lurus. Tatapan itu bukan tatapan kebencian, melainkan tatapan wanita dewasa yang sudah selesai dengan segala drama. Bu, ucap Alina tegas.
Saya hormat pada ibu karena ibu yang melahirkan Mas Dimas. Tapi rasa hormat itu bukan tiket gratis buat ibu menginjak-injak harga diri saya dan kerja keras saya. Alina mengambil napas dalam. Mulai sekarang, tolong berhenti membandingkan kami. Berhenti menuntut gaya hidup yang Mas Dimas tidak sanggup penuhi. Dan tolong, hargai saya sebagai istri yang bekerja keras untuk keluarga ini, bukan sebagai saingan anak ibu. Bu Ratna tampak mengecil di sofa besarnya. Wajahnya pudar, tanpa daya. Fakta bahwa selama ini ia hidup dari kemurahan hati menantu yang ia benci terasa begitu pahit di lidah. Ia ingin marah, tapi tidak punya amunisi. Ia ingin pergi, tapi kakinya lemas. Kalau ibu masih menganggap uang saya adalah uang haram atau hasil leha-leha. Alina memberi jeda, memastikan kalimatnya tertanam. Silakan ibu kembalikan semua biaya rumah sakit Sinta tadi. Tapi kalau ibu tidak bisa, tolong, terima kenyataan ini dengan lapang dada. Alina menarik tangan Dimas untuk berdiri. Ayo, Mas. Kita istirahat. Besok aku harus kerja pagi. Kerja benaran, bukan leha-leha. Sindir Alina halus sebagai penutup. Alina dan Dimas berjalan menuju kamar utama. Sebelum pintu tertutup, Alina menoleh sekilas. Ia melihat Bu Ratna masih duduk di sana, menatap cangkir teh yang sudah dingin, sendirian dalam kebisuan yang menyakitkan. Malam itu, tidak ada permintaan maaf yang terucap dari bibir Bu Ratna. Mungkin terlalu sulit bagi ego setua itu untuk runtuh dalam semalam. Tapi Alina tahu satu hal, mulai besok, tidak akan ada lagi sindiran tentang menantu malas. Pintu kamar tertutup. Alina bersandar di baliknya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa rumah ini benar-benar miliknya. Bukan dari dompet suaminya, tapi dari keberaniannya sendiri.